Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Dan sebelum kita memulai pada pertemuan hari ini, salah satu memimpin kita doa. Baik, terima kasih yang telah memimpin doa. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu akan mencek kehadiran kita hari ini. Baik, langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perumusan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai saat sidang kedua yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana pada sidang kedua tersebut membahas sebuah rancangan terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, ada pendapat dari Insinyur Soekarno menjelaskan hasil yang didapatkan dari panitia perancang terhadap Undang-Undang Dasar, dan pada hasil tersebut terdapat 3 macam hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan terhadap kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, pembentukan terhadap Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga itu Undang-Undang Dasar, yang sekarang kita kenal itu sebagai Dasar Negara Indonesia. Dan selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membubarkan panitia atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan membentuk PPKI yang digunakan untuk menjadi penindak lanjut atas pekerjaan yang dilakukan oleh BPUPKI. Selanjutnya, pada sidang pertama dari PPKI tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pengesahan. Dan pengesahan itu ialah sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan hasil keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasar negara Indonesia, dan yang kedua itu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, dari penjelasan Ibu yang dari awal tentang pengesahan dan perumusan itu, mungkin ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Baik, kita lanjut. Dari sidang PPKI tersebut terdapat 4 perubahan yang disepakati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang dulu kalanya kata mukahdimah diganti dengan kata pembukaan, menjalankan syariat-syariat. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, pada pasal 6 UUD yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti dengan menjadi presiden ialah orang asli Indonesia. Dan yang terakhir, pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Indonesia Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sekarang ini kita masing-masing memiliki kepercayaan masing-masing, tetapi kita tidak perlu membedakan satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin penjelasan untuk materinya ini cukup sampai di sini dulu.
selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk kita berdiskusi bersama tentang materi yang hari ini Ibu sampaikan. Dan di dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang. Dan sesudah itu kita akan membahas bersama di pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin dari materi yang Ibu sampaikan hari ini ada yang belum dipahami atau bagaimana, silahkan bertanya. Terima kasih untuk yang bertanya hari ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita atau materi kita hari ini, dipersilahkan. Baik, Ibu akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu melalui badan-badan yang telah dibentuk dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, itu ialah BPUPKI. Itulah sangat berperan penting dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia atau pembentukan aturan-aturan dalam negara kita ini. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan diskusi kita, dan semoga semuanya tetap hadir seperti hari ini. Sampai ketemu minggu depan.